Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat haluan Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini insyaallah kita akan mengkisahkan sahabat Nabi Ar-Rajal bin Unfuah, yaitu sahabat yang selalu menemani Nabi dan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, serta tekun beribadah dan zuhud terhadap dunia. Namun di akhir hidupnya dia mati dalam keadaan su'ul khotimah, yaitu mati dalam keadaan buruk. Bahkan Nabi bersabda, gigi gerahamnya di neraka lebih besar dari gunung Uhud. Apa yang membuat sahabat satu ini masuk neraka? Bagaimanakah sepak terjang di akhir hidupnya? Mari kita simak video ini hingga selesai. Sahabat haluan Islam, kisah ini dinukil dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah, juz 6 halaman 323, cetakan Maktabah Al-Ma'arif, karya Al-Hafiz Ibnu Katsir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW melewati atau berjalan di depan pada suatu hari, dan Rasulullah duduk pada sekelompok orang kaum atau jamaah, maka beliau bersabda, sesungguhnya di antara kalian ada seseorang yang gigi gerahamnya di neraka lebih besar dari gunung Uhud. Berita dari Rasulullah SAW bahwa salah satu di antara mereka akan menjadi penghuni neraka. Kemudian orang-orang itu atau sekelompok orang itu meninggal dalam keadaan baik, yakni syahid dalam keadaan Islam dan iman. Dan dari kelompok itu yang tersisa hanya Abu Hurairah dan seorang laki-laki dari Bani Hanifah yang bernama Ar-Rajal bin Al-Unfuah. Ar-Rajal bin Unfuah adalah orang yang didelegasikan oleh Rasulullah ke Bani Hanifah, dan beberapa puluh orang akhirnya masuk Islam. Dan Ar-Rajal bin Unfuah membersamai Nabi, belajar dari Nabi, menghafal Al-Quran dan hukum-hukumnya, dan dia adalah orang yang unggul dalam beribadah. Berkata Ra'afi bin Qudayd, dia yakni Ar-Rajal bin Unfuah adalah seorang yang khusyuk dalam beribadah, selalu membaca Al-Quran dan berbuat kebaikan. Dan dari Ibnu Umar juga berkata tentangnya, Ar-Rajal bin Unfuah adalah salah satu delegasi terbaik yang kita miliki. Kemuliaan bagi Allah, dia adalah seorang hafiz yang kuat serta kuat berpuasa. Berita dari Nabi selalu terngiang di kepala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan setiap kali dia melihat Ar-Rajal bin Unfuah dan ketekunannya dalam beribadah dan kezuhudannya, dia, Abu Hurairah, mengira tentang dirinya bahwa dia adalah orang yang hancur, yakni masuk ke dalam neraka, dan bahwa dia adalah apa yang dimaksud dengan hadis Nabi. Dan dia orang yang diberitakan, dan dia menjadi ketakutan dan ketakutan. Suatu ketika Rasulullah SAW wafat dan dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, banyak dari kalangan umat Islam yang murtad dari dinul Islam. Dan tatkala Musailamah Al-Kadzab berada di Yamamah, dia mengaku sebagai nabi dan sekelompok orang Yamamah mengikutinya. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengutus Ar-Rajal bin Unfuah ke Yamamah untuk berdakwah atau mengajak mereka kembali kepada Allah dan meneguhkan mereka dalam Islam. Namun apa yang terjadi sahabat haluan Islam? Ketika Ar-Rajal bin Unfuah sampai di Yamamah, ia bertemu dengan Musailamah Al-Kadzab, dan Musailamah Al-Kadzab menghormatinya. Musailamah Al-Kadzab mengiming-iming harta dan emas, bahkan ia menawarkan separuh kekuasaan atau harta Musailamah apabila ia mampu menemui penduduk Yamamah dan berkata kepada mereka bahwa ia pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Musailamah adalah sekutunya Muhammad dalam kenabian. Dan ketika Ar-Rajal bin Unfuah melihat kenikmatan-kenikmatan yang ada di sisi Musailamah, dan karena Ar-Rajal bin Unfuah dulu termasuk orang yang fakir Arab, maka ia dilemahkan dan lupa dengan imannya, salatnya, puasanya, dan kezuhudannya. Dan dia keluar menemui orang-orang yang mengetahui bahwa ia adalah salah satu orang terdekat Nabi SAW, dan dia bersaksi bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa Musailamah bin Habib adalah sekutunya Nabi. Maka fitnah Ar-Rajal bin Unfuah adalah fitnah yang lebih besar daripada fitnah Musailamah. Dan banyak orang yang tersesat karenanya, dan mereka mengikuti Musailamah. Sampai jumlah pasukan Musailamah menjadi 40.000 pasukan.
Maka setelah itu sahabat haluan Islam Abu Bakar radhiyallahu anhu merespon serta menyiapkan sebuah pasukan untuk memerangi Musailamah. Pada awalnya pasukan Abu Bakar radhiyallahu anhu dikalahkan, maka beliau mengirim pasukan kembali dan menjadikan pedang Allah yaitu Khalid bin Walid sebagai panglima perangnya. Dan di antara pasukan itu ada Wasi bin Harb yang dulu membunuh singa Allah, yakni Sayyidu Syuhada yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Kemudian ia datang kepada Rasulullah SAW, bertobat dan masuk Islam. Dan ketika ia Wasi pergi dengan pasukannya Khalid, dia bersumpah untuk mengintai Musailamah dan membunuh makhluk yang paling buruk sebagai kafarah pengganti dulu ia pernah membunuh Hamzah pamannya Nabi. Pada saat perang berkecamuk dan hari yang sangat menakutkan, akhirnya muslimin mengalahkan musuh yang begitu besar dan dengan peralatan yang lengkap. Dan Wahsy mengejar Musailamah al-Kadzab itu sampai dia membunuhnya di sebuah benteng di mana dia membentengi dirinya. Dan Bani Hanifah dikalahkan dan Ar-Rajal bin Unfuah terbunuh bersama pengikut Musailamah yang terbunuh. Dan ketika itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengetahuinya dan dia pun sujud syukur kepada Allah setelah dia akhirnya menyadari bahwa dia telah selamat. Sahabat haluan Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rajal bin Unfuah menemani Nabi dan berpegang teguh pada ibadah Al-Quran dan zuhud terhadap dunia, tetapi diakhiri oleh kejahatan. Dia lebih suka disesatkan dan dia mati dalam kekafiran, mati dalam su'ul khotimah. Sedangkan Wasi bin Harbi membunuh Hamzah singa Allah dan singa Rasul, tetapi Allah membimbingnya sehingga diakhiri dengan kebaikan dan dia menjadi salah satu pejuang terbaik dalam Islam dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Sahabat haluan Islam yang dimuliakan Allah, ibrah yang bisa kita petik dari kisah ini adalah, ingat, janganlah kita tertipu dengan ibadah kita, salat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, dan berdoalah pada Allah selalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita di jalan yang lurus serta istiqomah di jalannya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Demikianlah video yang bisa kami sajikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabil khusus kepada diri kami pribadi, kebenaran itu datangnya dari Allah, kesalahan dan kekeliruan datangnya dari kami. Untuk itu banyak maaf. Wabillahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.